Hai, kita berjumpa lagi di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan belajar mengenal karakter orang tipe insting. Apakah kalian termasuk orang tipe insting? Lalu karakter orang tipe insting seperti apa ya? Yuk kita langsung simak. Insting dalam konsep Stephen. Insting merupakan salah satu tipe mesin kecerdasan dari 5 tipe mesin kecerdasan dalam konsep Stephen. Seperti yang kita pahami, konsep Stephen mengelompokkan orang-orang menjadi 5 tipe mesin kecerdasan, mulai dari sensing, thinking, intuiting, feeling, hingga insting. Nah, insting ini salah satu dari 5 mesin kecerdasan. Nah, mesin kecerdasan ini merupakan salah satu faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian. Salah satu faktor genetik yang membentuk kepribadian. Kita flashback kembali ke teori strata genetik Stephen. Jadi, menurut konsep Stephen, terdapat 5 faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Mulai dari jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive kecerdasan, kapasitas mesin, hingga golongan darah. Nah, mesin kecerdasan insting ini merupakan salah satu faktor genetik yang membentuk kepribadian. Belahan otak dominan insting. Belahan otak dominan insting berada di otak tengah bagian bawah. Kira-kira lokasinya di sekitar sini. Nah, perlu kita ketahui bahwa belahan otak tipe insting yang berada di otak tengah tadi tidak memiliki lapisan otak. Jadi tidak memiliki lapisan luar atau lapisan dalam. Berbeda dari 4 tipe mesin kecerdasan yang lain yang memiliki lapisan otak. Sehingga tipe insting tidak memiliki drive kecerdasan. Tipe insting tidak dibagi lagi berdasarkan introvert atau extrovertnya. Karena itu, tipe insting berperan sebagai mesin kecerdasan, disingkat MK, sekaligus sebagai personality genetik, disingkat PG. Jadi paham ya, insting itu adalah MK sekaligus PG. Jenis kecerdasan. Orang tipe insting berbasis indera ketujuh atau naluri, sehingga dalam mempertimbangkan atau mengambil keputusan, orang tipe insting bergantung atau mengandalkan nalurinya. Karena menggunakan naluri, maka mereka cenderung atau kerap atau suka merespon sesuatu hal secara spontan. Spontan itu seketika itu juga, namun keputusannya, reaksinya bersifat holistik. Holistik itu mempertimbangkan dari semua aspek. Karakteristik informasi. Informasi yang ditangkap atau yang diolah oleh orang tipe insting adalah berupa firasat. Karena orang insting menggunakan nalurinya, maka mereka lebih banyak mendapatkan firasat. Firasat merupakan pengetahuan yang datang tiba-tiba mengenai sesuatu hal yang akan terjadi. Firasat ini tidak dapat diusahakan untuk diperoleh, karena datangnya tiba-tiba mendadak, jadi tidak dapat dicari, tidak dapat diusahakan. Karakteristik kegiatan. Kegiatan utama orang tipe insting yang sekaligus menjadi keunggulan kerjanya yaitu yang bersifat merespons. Merespons itu meliputi bereaksi, menanggapi, dan juga merespons. Merespons berarti menunjukkan sebuah reaksi terhadap sesuatu hal. Jadi orang tipe insting itu cenderung bereaksi
terhadap segala hal yang datang dari lingkungan menuju dirinya. Meskipun kemampuan merespons orang tipe insting itu bersifat holistik, sehingga dia serba bisa, jadi orang tipe insting itu serba bisa, dia bisa melakukan pekerjaan orang tipe sensing, thinking, intuiting, ataupun feeling, namun keserbabisaannya bersifat tanggung. Jadi serba bisanya itu nggak bagus-bagus amat. Jadi nanggung, pertengahan. Jadi orang insting itu adalah orang serba bisa. Karena serba bisa maka disebut generalis, berbeda dengan 4 tipe MK yang lain yang merupakan spesialis, namun serba bisanya itu bersifat tanggung. Jadi nggak bagus-bagus amat, pertengahan. Karakteristik keputusan. Keputusan yang dihasilkan oleh orang tipe insting bersifat spontan dan sekaligus holistik. Artinya, keputusan yang berupa reaksi tadi bersifat seketika saat kejadian. Ini maksudnya spontan. Dengan tetap melibatkan keempat belahan otak lainnya, sehingga reaksinya juga mempertimbangkan keseluruhan aspek. Ini maksudnya holistik. Jadi keputusan orang tipe insting bersifat spontan namun holistik. Contribution, menyumbang. Orang tipe insting berminat untuk berkontribusi atau memberikan sumbangsi bagi orang lain, bagi lingkungannya. Pragmatik atau pragmatis. Orang tipe insting dalam menangani banyak hal lebih menggunakan pendekatan praktis daripada teoritis. Jadi orang insting lebih mempertimbangkan aspek kepraktisan dan kegunaan daripada teori. Itu namanya pragmatis. Insight. Orang tipe insting mampu menemukan hikmah. Ini artinya insight, yaitu berupa pemahaman yang mendalam dan jernih dari suatu kejadian. Jadi mereka dalam melihat kejadian, suatu peristiwa, mereka bisa melihat sesuatu yang lebih dalam berupa hikmah tadi. Hikmah dari suatu kejadian. Deduktif. Orang tipe insting menyerap informasi secara general dari umum ke khusus. Sedangkan keempat mesin kecerdasan lain adalah induktif. Participate, ikut serta. Orang tipe insting menyukai kesempatan untuk berperan serta. Mereka suka jikalau memiliki peran dalam suatu komunitas atau organisasi. Komprehensif. Orang tipe insting melakukan pertimbangan dengan melibatkan keempat belahan otak lain, sehingga keputusannya bersifat komprehensif atau menyeluruh dari berbagai aspek. Adaptif, mudah sesuai. Orang tipe insting mudah menyesuaikan diri dengan siapapun atau dengan mesin kecerdasan lain manapun, sehingga mereka mudah diterima di lingkungan manapun karena memiliki kemampuan serba bisa. Jadi mereka mudah masuk, mudah berbaur dengan segala lingkungan karena memiliki kemampuan serba bisa. Sacrifice, berkorban. Orang tipe insting menyukai pekerjaan yang bersifat sosial, seperti menolong orang. Jadi mereka rela mengorbankan kepentingan dirinya demi kepentingan orang lain. Mediator atau penghubung. Orang tipe insting
bagus dalam menjadi penghubung atau penengah antara dua atau banyak pihak, penengah antar MK lain, untuk mencapai perdamaian atau kesepakatan yang sebisa mungkin memuaskan semua pihak. Partner atau mitra. Orang tipe insting lebih menyukai menjadi pasangan atau orang kedua atau wakil dari orang mesin kecerdasan lain manapun, sehingga mereka bagus menjadi tangan kanan atau kepercayaan karena memiliki kemampuan serba bisa. Traumatik. Orang tipe insting mudah trauma atau mudah terluka dengan kejadian yang menyakitkan. Sehingga kalau sudah trauma maka perlu waktu lama untuk menyembuhkannya. Happy oriented. Orang tipe insting memiliki orientasi hidup yakni mencari kebahagiaan atau kedamaian, sekaligus menghindari konflik. Orang tipe insting mengingat hal-hal yang berkesan. Jadi mereka cenderung mengingat hal yang memiliki kesan yang mendalam, kejadian yang berkesan. Orang tipe insting memiliki pola bicara yang pendek, ya dan tidak. Mereka berkomunikasi dengan sangat to the point, sehingga kalau kalian ditanya oleh orang insting ditanya harga, maka jawablah harga. Mereka memiliki pikiran yang sederhana, polos, dan tidak aneh-aneh. Orang tipe insting berpikir secara spontan dan ad hoc. Ad hoc maksudnya hanya untuk satu tujuan yang spesifik. Mereka menggunakan interaksi yang impersonal, netral, tidak memihak. Terima kasih, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Kalau kalian butuh informasi terkait tes TIFIN, misalkan lokasi tesnya ada di mana, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin belum jelas atau apapun, silakan sampaikan di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.